Oke, masih di topik yang sama ya, aggregate planning dan SOP ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya belajar aggregate planningnya. Oke, lanjut ya di sini mixing options to develop a plan ya, atau apa, mencampurkan pilihan-pilihan untuk mengembangkan sebuah rencana. Nah, apa aja pilihan-pilihannya itu? Yang pertama itu yang paling sering dibahas itu adalah tadi cash strategy. Cash strategy itu atau apa teman-teman? Hmm, strategi produksi yang mengejar permintaan di sini. Ya. Ini berupaya menyesuaikan tingkat output mengikuti ramalan permintaan di setiap periodenya. Gitu, ya. Jadi inti dari strategi ini adalah apa? Perusahaan tidak memaksa permintaan untuk menyesuaikan kapasitas, tapi justru kapasitas yang bergerak mengikuti permintaannya. Jadi dalam praktiknya ini berarti perusahaan akan match output rates to demand forecast for each period, ya. Jadi ketika permintaan naik, produksi ikut naik. Ketika permintaan turun, produksi pun juga ikut turun, gitu ya. Nah, jadi untuk mengikuti naik turunnya ini, organisasi harus vary workforce levels or vary production rate. Adanya perubahan tenaga kerja dilakukan ya misalnya melalui rekrutmen, lembur, pengurangan jam kerja hingga kontrak-kontrak pekerja sementara. Tadi misalnya ya, contohnya tadi misalnya pabrik roti. Pabrik roti melihat permintaan roti melonjak setiap bulan Ramadan. Nah, dengan cash strategi ini, pabrik ini bisa menambah pekerja paruh waktu dan membuka shift tambahan hanya selama bulan Ramadan, ya. Karena roti tidak tahan lama, strategi ini jauh lebih efisien. Itulah sebabnya pendekatan favor by service organizations, khususnya jasa yang tidak bisa menyimpan output seperti hotel, rumah sakit, transportasi atau restoran. Cocok gitu ya. Layanan seperti ini tidak dapat menyimpan kamar hotel atau kursi penerbangan untuk bulan depan, sehingga kapasitas harus bergerak mengikuti pola permintaan. Jadi gitu ya. Daripada ruangannya nggak dipakai, ruangan kamarnya ya udahlah dimurahin aja, daripada kursinya nggak diisi ya udah dimurahin aja misalnya gitu ya. Intinya cash strategi ini membantu organisasi semacam menjaga biaya tetap rendah, meningkatkan fleksibilitas, dan memastikan pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan tanpa harus membawa beban kapasitas yang menganggur. Gitu, ya. Nah, dalam pendekatan perencanaan agregat juga selain strategi mengejar permintaan yang cash strategi, perusahaan juga sering mempertimbangkan level strategi, sebuah pendekatan yang menjaga tingkat produksi tetap uniform, ya, produksinya tetap seragam atau uniform dari hari ke hari atau dari periode ke periode. Artinya kan perusahaan ini memutuskan kapasitas produksi tertentu stabil, lalu mempertahankan tingkat output tersebut apapun variasi permintaannya. Nah, jadi perusahaan memanfaatkan inventory atau idle time as buffer agar ritme operasional tidak perlu berubah-ubah. Nah, stabilitas ini juga membuat stable production leads to better quality and productivity, terutama pada industri yang sangat sensitif terhadap variasi prosesnya. Namun, dalam kenyataannya itu, kebutuhan perusahaan seringkali tidak dapat dipenuhi secara optimal hanya dengan satu pendekatan saja. Karena itu banyak juga organisasi akhirnya memilih mix strategi atau kombinasi beberapa opsi kapasitas untuk mencapai hasil terbaik. Kombinasi ini dapat berupa sebagian produksi yang stabil, level ditambah sedikit penyesuaian tenaga kerja musiman, outsourcing kecil, atau penggunaan lembur pada puncak permintaan tertentu. Jadi ibaratnya perusahaan tidak harus mengunci diri dalam satu kotak gitu ya. Mereka memadukan berbagai elemen agar biaya keseluruhan rendah, kualitas terjaga, dan tingkat pelayanan tetap tinggi.
Nah, jadi ada metode untuk agregat planning. Metodenya apa? Yang pertama adalah graphical method. Ini masuknya dalam kategori methods for aggregate planning yang sangat berguna ketika perusahaan masih berada pada tahap awal menyusun rencana produksi. Nah, memang metode grafik ini tidak memerlukan formula atau rumus yang rumit, justru pendekatan visual inilah yang membuatnya menjadi teknik yang populer di banyak organisasi manufaktur maupun jasa. Nah, karena formatnya sederhana, metode ini easy to understand and use. Bahkan untuk mahasiswa juga ya bisa mempelajari perencanaan agregat. Jadi metode grafis memberikan gambaran cepat mengenai pilihan strategi. Namun kita juga perlu memahami bahwa metode ini sangat mengandalkan trial and error approach. Artinya kita mencoba beberapa skenario, misalnya menaikkan tingkat produksi rata-rata, mengubah jumlah lembur atau menambah persediaan, lalu melihat mana yang paling efisien. Memang ya proses ini tidak memberikan jaminan bahwa solusi yang ditemukan adalah yang paling optimal secara matematis, tapi hanya membantu menemukan solusi yang masuk akal dan cukup baik atau visible. Nah, walaupun begitu, metode grafis tetap relevan karena metode grafis ini require only limit computation. Artinya sederhana gitu ya, membutuhkan komputasi yang terbatas gitu ya. Pabrik minuman misalnya ingin melihat dampak jika mereka mempertahankan produksi tetap stabil selama 6 bulan. Nah, dengan metode grafis ini mereka cukup menggambarkan garis produksi konstan dan overlay dengan garis permintaan yang berfluktuasi. Kita lihat ya, ya udah ini dulu lah ya, graphical method ya. Graphical method ini ya, yang pertama itu apa? Langkah-langkahnya, determine the demand for each period ya, menentukan permintaan untuk masing-masing periode ya. Nah, karena tanpa peta permintaan perusahaan tidak punya dasar untuk merancang strategi kapasitas. Dengan melihat pola permintaan bulanan atau per kuartal misalnya, kita bisa langsung melihat kapan terjadi suatu lonjakan. Setelah pola permintaan digambar, barulah kita determine the capacity for regular time. Pada titik ini, perusahaan mengidentifikasi batas-batas fisik dan operasional yang mereka miliki. Berapa unit yang bisa diproduksi dalam jam kerja reguler? Berapa tambahan kapasitas yang bisa diperoleh melalui lembur? Kapan perlu menggunakan subkontrak sebagai penopang? Nah, selanjutnya, find labor cost. Memasukkan dimensi biaya ya, biaya-biaya. Nah, jadi memang grafik membantu kita melihat hubungan permintaan dan kapasitas, tapi keputusan kapasitas tidak hanya berdasarkan visual. Keputusan ini harus mempertimbangkan konsekuensi finansial. Tadi misalnya biaya lembur mungkin lebih tinggi tapi fleksibel. Sedangkan sedangkan misalnya biaya gudang, biaya persediaan membutuhkan biaya penyimpanan namun dapat menjadi buffer gitu ya, menjadi buffer yang aman gitu ya. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi kan saya mengatakan adanya buffer gitu ya, bukan baper ya. Jadi buffer itu kalau dalam konteks manajemen operasional ibaratnya seperti persediaan cadangan yang disimpan untuk mengantisipasi ketidakpastian. Contohnya apa? Fluktuasi permintaan, keterlambatan pemasok, atau ini jadi besar semua, atau variabilitas proses produksinya ya. Tujuannya itu apa buffer ini? Tujuannya adalah menjaga kelancaran operasi dan mencegah terjadinya stock out.
saat kondisi nyata berbeda dari perencanaan. Nah, gitu. Ya. Nah, tadi di samping faktor-faktor angka juga perusahaan harus memperhatikan kebijakan internal, ya, company policy. Ada perusahaan yang sangat ketat melarang PHK musiman gitu ya. Ada gitu ya. Jadi janganlah kebijakan kita jangan ada PHK gitu ya. Seperti perusahaan apa ya? eh Coklat atau apa ya? Kan ada beritanya itu ya, tidak pernah mem-PHK-kan katanya gitu dari dulu sampai sekarang. Silver Queen gitu atau apa tuh? Ya, pabrik Silver Queen tidak pernah ada PHK katanya gitu ya. Nah, jadi setelah semuanya dipetakan, barulah langkah terakhir adalah develop alternative plans and examine their total cost. Jadi pada tahapan ini, skenario digambarkan pada grafik, misalnya satu skenario berbasis level, satu skenario berbasis cash, dan satu lagi berbasis kombinasi. Lalu seluruh biaya dihitung untuk melihat mana yang paling rasional. Ini kita lihat langsung contohnya ya. Di sini kita lihat aja gitu ya, Juarez Mexico, manufacturer of roofing supplies, has developed monthly forecast for family of products. Data for the 6 months period January to June are presented in table 13.2. The firm would like to begin development of an aggregate plan. Okay. Nah, jadi kita lihat ya, sebuah perusahaan mulai membuat perencanaan agregat menggunakan data permintaan dan kapasitas produksi yang tersedia. Perusahaan Juarez ya tadi ya, perusahaan si Juarez ini memiliki produk sejenis dalam satu keluarga produknya, sehingga sangat cocok dianalisis dengan pendekatan agregat. Langkah awal yang dilakukan itu pasti sama ya, yaitu apa? Memahami pola permintaan dan kapasitas waktu kerja yang tersedia di setiap bulannya. Nah, kita lihat forecast permintaan bulanan selama Januari hingga Juni ya. Ini forecastnya gitu ya. Kan ini katanya judul tabelnya itu adalah permintaan bulanan. Bukan permintaan, forecast itu peramalan ya. Forecasting ya, peramalan bulanan ya. Nah, peramalan bulanan itu katanya Januari diharapkan angkanya 900 ya, bervariasi gitu ya, ada 900, Februari 700, Mei 1500. Nah ya, namun perusahaan tidak hanya melihat total permintaan bulanan, tapi juga harus jumlah hariannya ya. Memang bulanannya 900 gitu ya. Nah, jadi gimana Geni? Production day-nya itu misalnya 22, sehingga demand per day-nya compute-nya itu adalah 41 gitu ya. Coba kita saya hitung dulu sebentar. 900 dibagi 22. Ya, 900 dibagi 22 itu adalah 40,9. Jadi 41 di sini. Karena dia nggak boleh koma-komaan. Jadi ceritanya gini teman-teman, ini cara bacanya. Diharapkan ini kan peramalan bulanannya gitu ya. Di bulan Januari itu katanya diharapkan itu permintaannya ada 900. Dari hitung-hitungan lah kurang lebih. Terus produksi hari dalam satu bulan itu mereka 22 hari produksinya gitu ya. Kalau Februari 18 mungkin ada liburnya, atau mungkin sampai tanggal 28, kan kadang-kadang bulan Februari bisa gitu ya, tahun kabisat misalnya. Jadi 900 bagi 22 itu adalah 40,9 atau 41. Jadi demand per day-nya itu adalah 41. Gitu teman-teman ya. Bulan Februari ramalannya itu 700 katanya. Nah, sementara dilihat 18 hari waktu kerjanya gitu. Kan biasanya kalau HRD suka gitu ya.
Jangankan kayak gitu, kita aja misalnya ini bulan Februari ya, kalian aja misalnya udah dihitung misalnya kapan kita masuk, kapan kita libur. Saya juga nggak tahu itu. Kayaknya saya hari Rabu tanggal 24 Desember bentrok gitu ya. Iya ya 3, 4, 5, 6. Saya tanggal 24 Desember aja bentrok gitu. Saya ini kemarin udah dikasih tahu juga sama bagian operationnya ya, operation di SU-nya apa Pak Sir tanggal 24-nya libur katanya gitu ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi memang seringkali udah ada penjadwalan dari jauh-jauh hari gitu intinya. Nah, jadi bisa di kayak gitu ya, bisa dihitung ya. Ini harapannya peramalan itu 700 bulan Februari. Terus waktu kerjanya di bulan Februari ada 18 hari karena banyak liburnya dan tanggalnya juga sedikit misalnya. Kalau Januari kan 31 hari biasanya ya. Bukan biasanya tapi selalu ya. Selalu ya. Nah, jadi sehingga bulan Februari ini kita agak sedikit lebih sibuk lah ya. Nggak sibuk juga sih karena permintaannya tidak sebanyak Januari gitu kan. 39. Nah, ditotalin semuanya Geni ya. Jadi 6.200 Januari sampai Juni 6.200 expected demand-nya dan production day-nya 124 gitu ya. Sehingga kalau kita ambil garis lurus 50 unit per harinya gitu ya. Jadi artinya gimana Aldo ya? Ini kan kita bacanya ini permintaannya itu kan dia selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan itu dihitung ada 6.200 hari. 6.200 unit. Nah, lalu kita bagi dengan total hari produksinya 124 hari gitu kan. Ya, ini 6.200 ternyata dari bulan Januari sampai bulan Juni itu waktu produktifnya itu dipotong sama libur apa kayak gitu hanya 124 hari. Nah, hasilnya itu adalah 50 unit per harinya. Nah, inilah yang menjadi titik awal untuk mempertimbangkan strategi kapasitas. Jika perusahaan ingin menerapkan level strategi, ya, kalau levelnya level strategi, maka 50 unit per hari menjadi patokan produksi stabil selama 6 bulan. Namun kalau mereka cash strategi atau strategi yang mengejar tadi ya, ya udah disesuaikan aja dengan angka-angka ini. 41 untuk bulan Januari, 39 untuk bulan Februari, 38 untuk bulan Maret gitu ya. Kalau ini adalah cash strategi atau strategi mengejar, kalau angka-angka ini ya yang berbeda-beda gitu ya, seperti ombak naik turun. Kalau yang 50 unit per hari ini secara total keseluruhannya disebutnya sebagai level strategi gitu ya. Level strategi ini adalah patokannya 50 unit per hari selama 6 bulan. Nah, seperti itu ya. Perusahaan mau pilih yang mana ya terserah dia aja maunya gimana gitu ya. Kalau misalnya perusahaan memutuskan produksi rata-rata 50 unit per hari, disebutnya tadi ini apa? Level strategi, strategi level. Maka pada bulan-bulan dengan permintaan tinggi seperti April hingga bulan Juni, April hingga Juni ini kan dia tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya ya, dia mereka di atas 1.000 semua gitu ya. Apalagi bulan Mei. Persediaan sebelumnya akan sangat membantu menutup kekurangan. Namun pada bulan-bulan yang permintaannya rendah seperti Januari hingga Maret akan ada kelebihan produksi yang masuk ke stok gitu. Sebaliknya kalau kita pakainya cash strategi atau strategi ngejar, perusahaan harus menyesuaikan tenaga kerja atau jam kerja untuk mencapai angka harian yang sangat bervariasi. Jadi dengan kata lain, tabel ini bukan hanya kumpulan angka saja, tapi titik tolak untuk menganalisis trade-off atau pertukaran biaya di langkah berikutnya ketika perusahaan mulai mempertimbangkan lembur, inventory, hiring atau layoff, ataupun subkontrak. Nah, inilah fondasi awal sebelum grafik kapasitas digambar dan berbagai alternatif rencana agregat dikembangkan. Coba kira-kira menurut Geni pilih yang mana? Cash, strategi, atau level? Silahkan dijawab.
Geni? Kenapa diam aja? Yaudah yang lain aja lah yang bisa ngejawab, yang mau Bapak, berdiskusi. Bapak, Bapak. Hai, Bapak. Iya, pilih yang mana, Geni? Saya lebih ke ini sih, Pak. Boleh menggunakan asumsi sendiri ya. Oh, saya produknya ini apa? Ya silakan gitu ya. Bikin aja asumsi sendiri supaya jadi masuk akal jawabannya. Pak, boleh ulang pertanyaannya biar saya bikin asumsi baru, Pak? Kan tadi ini contoh ya, roofing supplier. Kalau tadi kalian perhatikan kan si Juarez Meksiko sebuah manufaktur roofing supplies atap-atap gitu ya mungkin ya, apa mengembangkan forecast bulanannya untuk produk keluarga gitu ya. Nah, di sini dia selama 6 bulan itu dipresentasikan di sini. Di sini si perusahaan itu kan bikin atap-atap ya, roofing supplier kan. Nah, dia bulan Januari katanya forecast itu 900, bulan Februari 700, bulan Maret 800. Nah, kan dia juga melihat apa expected demand-nya per bulannya Januari sekian, Februari sekian gitu ya. Bisa berbeda-beda ini sesuai dengan hitungan forecasting atau peramalan mereka. Sehingga di total dari bulan Januari sampai bulan Juninya 6.200. Ini kan mereka lagi bikin agregatnya. Nah, terus produksi harinya itu ternyata di bulan Januari 22 hari, bulan Februari 18 hari, terus sampai bulan Juni dihitung. Ditotalin hari produktifnya itu ada 124 hari kerja produktif dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, kalau kita bikinnya per bulan, misalnya 41 eh, apa dia bisa membuat untuk bulan Januari 41 per harinya. Dari mana 41 itu? Dari expected demand yang 900 ini dibagi dengan hari produksi karena bulan Januari itu kan ada 22 hari gitu ya. Bulan Februari lebih sedikit mungkin karena jumlah tanggalnya juga nggak sebanyak Januari biasanya kan. Selalu lah ya, bukan biasanya selalu gitu. Nah, makanya kalau bulan Februari 700 dibagi 18 hari produksi adalah seharinya 39 hari. Ditotalin tuh, dia udah punya akumulasinya. Itu tiap bulan ditotalin itu ternyata 124 gitu ya harinya. Kalau misalnya dia levelnya level strategi, dia dipukul rata gitu kan, dipukul rata 6.200 bagi 124 udah aja 50 unit per hari gitu. Tapi kalau di levelnya cash strategi atau apa strategi yang mengejar tadi gitu ya, strategi yang mengejar ya udah kita ngikutin aja gitu. Bulan Januari kita bikin perharinya 41, bulan Februari kita bikin 39, bulan Maret kita bikin 38 gitu. Nah, kira-kira menurut Geni pilih yang mana yang lebih efektif gitu? Apakah ini gitu ya? Apakah per bulan kayak gini aja atau dipukul rata gitu? Apakah cash strategi atau level strategi gitu dan berikan alasannya, boleh menggunakan asumsi. Baik, Pak. Kalau menurut saya, mungkin saya bakal lebih milih ke case strategi yang bagian satu-satu tadi kan, Pak? Ini misalnya Iya, benar. bulan Januari Karena, 41. iya, Pak. Karena saya lebih sukanya kalau melakukan strateginya itu biar lebih detail gitu, Pak. Kita bisa dapat informasi yang lebih jelas gitu, Pak.
Tapi ada waktu-waktu di mana misalnya ini 41, 39, kadang-kadang ini bisa lagi tinggi-tingginya nih 68 di bulan Mei atau bulan April perharinya 57 gitu. Sehingga mungkin nanti di bulan April di bulan Mei ini bisa mungkin lembur ya, ataupun subkontrak misalnya nyuruh perusahaan lain untuk mengerjakan kerjaan kita gitu. Ya nggak ada salahnya sih ya, itu sih memang kembali lagi ke strateginya masing-masing gitu ya. Tapi kalau tadi kita bikinnya 50 unit per hari, nanti kan yang biasanya kita per harinya 41 unit untuk bulan Januari, kita kan punya banyak stok gitu ya. Yang stok kelebihan yang bulan Januari bisa untuk bulan Februari, stok bulan Februari bisa untuk bulan Maret. Sehingga diharapkannya ini 50 unit per hari itu datar aja flat gitu. Ya memang nggak salah sih ya. Tadi kalau misalnya kalau roof sih saya rasa ya ya boleh-boleh aja lah ya, terserah gitu kan mau 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 yang mana gitu. Gitu. Cuma kan mungkin kalau misalnya per hari kayak gini udah disesuaikan gitu ya. Artinya apa? minim minim inventory jadinya gitu ya. Jadinya kita yang dilakukan oleh Anda itu adalah minim inventory dan juga tidak mengandalkan buffer gitu. Dan tidak mengandalkan buffer itu apa? Tidak mengandalkan apa stok gitu ya. Ya. Tapi kalau untuk makanan cocok nggak ini? Kayak strategi. Kalau untuk produksi makanan seperti roti, apakah lebih cocok kayak strategi atau level strategi? Menurut saya sih kayak strategi, Pak. Soalnya kan kalau makanan bisa-bisa nanti kalau stoknya kebanyakan bisa jadi basi atau expired gitu, Pak. Ya, tapi kalau ya betul ya, kalau kalau tadi yang gampang rusak produknya, gampang expired, ya cocoknya ya kayak strategi aja gitu ya. Tapi kalau ini kan roofing ya mungkin dia produknya produk yang nggak akan basi gitu kan, ya bisa mau cash mau ini level juga ya terserah gitu ya. Ya gitu Geni dan teman-teman, ya ya udah saya terima aja deh jawabannya gitu ya. Tapi kalau misalnya barangnya tidak basi, kayaknya ini juga cocok ya, bisa-bisa aja gitu ya. Supaya mereka tetap stabil kerjaannya 50 50 50 per harinya itu gitu ya. Kadang-kadang kan eh, tergantung bayarnya sih ya. Kalau misalnya bayarnya jam-jaman, ya udah segitu aja jam-jaman. Kalau di luar negeri kan kayak gitu ya. Kalau di kita kan yang kerja di pabrik itu biasanya 8 jam, 8 jam, 8 jam gitu. Mau nganggur, mau lagi sibuk, 8 jam aja. Cuma sayangnya kalau misalnya lagi pas nggak banyak kerjaan gitu ya, 38 bikinnya kan 38 per harinya untuk di bulan Maret atau 39 di bulan Februari, biasanya kan ujung-ujungnya mungkin bisa menurunkan produktivitas karyawannya gitu ya. Bisa terjadi kan ya, karena mereka lebih banyak nganggurnya misalnya kayak gitu ya. Jadi produktivitasnya menurun tapi tetap karyawan harus dibayarnya sekian sama gitu. Khawatirnya nanti pas lagi banyak jadi beban buat si perusahaan. Karena pas lagi bikinnya sedikit kan mereka banyak nganggur tuh. Meskipun kita ngomonginnya kayak perusahaan di kita ya di Indonesia gitu ya. Mau kerjaannya banyak, mau kerjaannya sedikit. Kalau dihitung 8 jam ya udah 8 jam gitu. Tapi kalau di luar negeri mungkin kan per jam, mereka benar-benar ngitungnya itu per jam gitu, nggak per 8 jam jam hari kerja gitu ya. Ya kayak gitu ya. Oke, diterima ya jawabannya, terima kasih. Nah ini kan sebenarnya sederhana banget ya kalau kita lihat tadi dengan teori-teori yang tadi, lebih gampang kebacanya angka-angka gini. Oh ternyata agregat itu cuma kayak gitu aja gitu ya.
adanya monthly forecasting, ada production day. Jadi kita memang harus tahu dulu gitu ini ya, angka-angka ini gitu ya. Dan ini makanya nggak bisa diubah-ubah. Makanya kalau yang kerja di pabrik itu dia nggak bisa diubah-ubah gitu. Oke lah kalau misalnya kalau dosen hari ini dosennya nggak ngajar, dipindahin ke hari Jumat. Gimana mahasiswa, apa setuju? Setuju. Ya udah oke gitu kan. Kalau manusia kan dinamis gitu ya, bisa dinegosiasi. Tapi kalau barang kan saklek ya. Kalau adanya segitu ya berarti harus segitu permintaannya gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi memang disesuaikan aja dengan kebutuhannya gitu ya. Nggak mungkin juga kan Geni ya misalnya saya ya udah saya ngajar aja misalnya dari bulan September kemarin sampai bulan Januari misalnya. Udahlah misalnya saya ajarin aja mereka dalam 2 minggu misalnya, dalam 3 minggu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nanti minggu depannya juga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya kan perlu proses ya kalau belajar gitu. Jadi kalau belajar kan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Kalau jasa nggak mungkin ditumpuk-tumpuk kayak gitu meskipun fleksibel atau dinamis gitu ya. Ya oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih Geni. Nah, tadi yang tabel yang tadi ini apa namanya, ini kita lihat ininya apa gambarnya gitu ya. Nah, ini tuh memperlihatkan bagaimana perusahaan mulai memvisualisasikan perencanaan agregat dengan pendekatan grafis. Gambar, kalau tadi angka-angka ya, sekarang jadi gambar ya. Nah, diagram ini menampilkan dua hal utama secara bersamaan. Yang pertama ada forecast demand-nya gitu ya, forecast demand yang ditunjukkan oleh garis biru bertingkat. Nah, ini garis biru bertingkat ya, ini forecast demand ya. Kedua, level production using average monthly forecast demand. Tadi kan kalau kita pukul rata itu 50 kan ya. 50 aja terus dari bulan Januari sampai bulan Juni gitu ya. Nah, kalau kita ngikutin yang cara Geni tadi yang kayak strategi, jadinya gini, berundak-undak, ada yang turun, ada yang naik gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu. Jadi visual sederhana ini bisa membantu manajemen memahami perbedaan antara kebutuhan pasar dan kapasitas produksi stabil yang mungkin dipilih oleh suatu perusahaan. Kalau garis biru menunjukkan permintaan aktual per hari di setiap bulannya, sehingga kita bisa melihat dengan jelas fluktuasi yang terjadi ya, kadang turun, kadang naik di bulan-bulan tertentu gitu ya. Pada bulan Januari tadi ya 41 unit per hari gitu ya, makanya ini kan lurus 41 hari selama bulan Januari gitu kan. Menurun di bulan Februari sampai bulan Maret. Kemudian melonjak secara tajam gitu ya. Mulai April hingga mencapai puncaknya di Mei dengan 68 unit per hari. Nah, jadi variasi inilah yang menjadi tantangan utama dalam perencanaan agregat. Perusahaan harus memutuskan apakah ingin mengikuti kebutuhan yang naik turun secara langsung atau menjaga produksi tetap stabil dan mengandalkan mekanisme buffer seperti persediaan. Itu ya. Tapi kalau misalnya perusahaan milihnya yang garis merah ini yang 50 unit per hari ya dari Januari sampai Juni gitu ya, konsisten kan 50 hari terus, perusahaan ini bisa kelebihannya bisa menciptakan situasi di mana pada bulan-bulan Januari sampai Maret ini melebihi permintaan sehingga stoknya itu bisa numpuk kan ya, stoknya itu bisa numpuk. Namun stoknya ini bisa nutupi nih buat di bulan April, apalagi di bulan Mei gitu ya. Nah, inilah trade off klasik atau trade off itu tadi apa? Trade off pertukaran ya, pertukaran antara efisiensi dan fleksibilitas. Mau produksi stabil memberikan keunggulan berupa proses yang konsisten. Tenaga kerjanya nggak perlu berubah-ubah dan kualitas cenderung lebih baik, tapi menuntut pengelolaan inventory yang lebih besar. Ya, jadi ini di bulan Januari, Februari, Maret ini ada inventory gitu ya.
inventory ini adalah dipakai gitu kan nanti di bulan April dan seterusnya. Nah, kayak gitu ya. Kalau perusahaan tidak menumpuk persediaan cukup pada Januari sampai Maret, maka ketika masuk April sampai Mei, mereka akan mengalami shortage atau kekurangan gitu ya, yang cukup besar karena gap antara produksi stabil dan permintaan harian sangat lebar. Sebaliknya, kalau perusahaan memilih menyesuaikan kapasitas mengikuti garis biru ya, yang benar-benar tadi angkanya segitu aja gitu ya, maka variasi tenaga kerja, lembur, dan kos penyesuaian lain akan meningkat. Nah, dengan demikian grafik ini bukan hanya ilustrasi visual, tapi alat analitis yang memperlihatkan dengan sangat jelas konsekuensi dari setiap strategi. Dari sini, perusahaan dapat mulai mengembangkan alternatif rencana, menghitung biaya persediaan, biaya lembur ya kalaupun ada gitu ya, biaya hiring layoff, dan akhirnya menentukan strategi agregat yang paling ekonomis dan realistis untuk diterapkan. Jadi ya ada kelebihan kekurangannya juga ya teman-teman. Kalau ini mungkin nanti di bulan April sampai Juni lagi sibuk, mungkin overtime atau lembur. Kalau bulan Januari, Februari, Maret banyak yang nganggur atau mungkin layoff, misalnya PHK, misalnya gitu ya. Biasanya kan kayak gitu ya teman-teman ya, makanya kalau di Indonesia saya dulu ya mahasiswa-mahasiswa saya suka cerita katanya gini, oh bapak aku tiba-tiba di PHK gitu ya. Jadi dia kerja misalnya Januari sampai apa misalnya kan kalau peraturan di Indonesia itu ya kalau si karyawan itu kerja 2 tahun berturut-turut, artinya 2 tahun berturut-turut itu 24 bulan ya, 24 bulan secara berturut-turut, mereka mau nggak mau harus diangkat jadi karyawan tetap gitu kan. Nah, tapi mereka itu suka pada ngeluh gitu ya. Tiba-tiba pas mau bulan apa Lebaran, tiba-tiba di PHK. Terus nanti sebulan nggak kerja, pas setelah Lebaran baru mulai kerja lagi kayak gitu ya. Atau bahkan misalnya harusnya 24 bulan, kerja 23 bulan misalnya. Terus tiba-tiba pas bulan ke-24-nya udah kamu berhenti dulu misalnya gitu ya, sama bosnya disuruh kayak gitu sama HRD-nya. Nanti 1 bulan kemudian kamu kerja lagi ya, balik lagi ke sini kalau kamu mau misalnya gitu. Kan kalau sekarang cari kerja susah ya. Terus akhirnya ya udah nurut aja gitu mereka itu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka seumur hidupnya nggak akan pernah diangkat jadi karyawan tetap karena itu tadi peraturannya, diangkat jadi karyawan tetap itu kalau 24 bulan berturut-turut gitu. Jadi bisa dimanipulasi gitu sama sama mereka, sama apa pabrik-pabrik itu dimanipulasi gitu. 23 bulan nanti pas bulan 24-nya suruh berhenti dulu 1 bulan lagi kerja lagi dari awal lagi kayak gitu ya. Nah, kayak gitu ya, itulah suatu dilema juga gitu ya. Mungkin dari sisi perusahaan, perusahaan juga nggak bisa ngangkat jadi karyawan tetap gitu kan. Makanya dibuatlah peraturan kayak gitu ya. Itu memang kalau menurut saya gimana ya? Kalau dibilang wajar ya mungkin kita lihat dari perusahaan ya mungkin wajar ya karena perusahaan juga mungkin kan nggak mau rugi atau mungkin nanti dia akan ada beban-beban berlebih kalau karyawannya jadi karyawan tetap gitu. Di sisi lain kalau kita lihat dari perspektif para pekerjanya, mereka kesian gitu nggak pernah diangkat jadi karyawan tetap seumur hidupnya gitu. Itulah dilema-dilema yang mungkin bisa terjadi di lapangan kayak gitu ya. Nah, ini biaya informasi biaya ya. Oke. Rencana 1 constant workforce. Jadi kalau kita lihat di sini perusahaan kan tadi nggak hanya melihat dari jumlah kemampuan per harinya bikin berapa banyak ya, tapi dia juga harus melihat biaya-biaya ya. Contohnya kalau constant workforce itu tadi rencana 1 constant workforce itu strategi level ya, strategi level yang 50 semua gitu ya per harinya. Jumlah tenaga kerjanya dibuat tetap sepanjang 6 bulan sehingga produksi harian juga konstan. Dalam kasus ini perusahaan memilih tingkat produksinya kan tadi berapa 50 unit per hari ya, sesuai perhitungan kebutuhan rata-rata sebelumnya.
Nah, tahap pertama ini kan kita memahami struktur biayanya. Yang kalau tercantum di tabel ini kan biaya penyimpanan persediaannya itu misalnya $5 per unit per bulan. Biaya subcontracting $20 per unit. Upah reguler 10 atau $80 per hari. Upah lembur $17. Berarti kalau upah lembur 17 per dolar jika di atas 8 jam per harinya, setiap unit ini membutuhkan 1,6 jam tenaga kerja gitu. Kemudian perubahan kapasitas produksi dikenakan biaya tinggi ya $300 per unit untuk menaikkan. Jadi kalau misalnya dia nge-hire karyawan baru gitu ya, kan perlu di training dulu tuh si karyawan-karyawannya masih belum cakap, masih apa ya ya masih belum bisa ngikuti lah gitu si karyawannya itu kan, jadinya kan perusahaan masih rugi sebetulnya itu ya, makanya dia keluar duit juga nih. Atau 600 per unit untuk menurunkan layoff. Jadi si perusahaan itu harus punya juga rincian biaya kayak gini ya. Untuk informasi biaya ini penting karena inilah yang akan menentukan total cost dari setiap rencana kapasitasnya. Bisa diikuti ya teman-teman ya. Nah, dari angka-angka yang ini kan bla 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 gitu. Dia juga harus punya informasi biaya-biaya nih sebelum mengambil keputusan gitu kan. Karena kenyataannya mungkin nggak cuma kita hanya memilih, oh saya pilih biaya strategi level, oh saya pilih cash strategi, kan nggak bisa gitu juga ya. Dalam kesehariannya itu prakteknya ya benar-benar diperhitungkan detail-detail kayak gininya, biaya-biaya informasinya gitu ya. Nah, selanjutnya kita hitung gitu ya dengan misalnya 50 unit per hari katakanlah gitu ya. Nah, jumlah produksi bulanan tinggal dikalikan dengan hari kerja. Nah, misalnya kalau 22 hari kerja, tadi kan bulan Januari Geni 22 hari kerja kan ya, bulan Februari 18. Jadi kalau misalnya dia flat 50 unit per harinya, kalau dia menggunakan yang level strategi, dia bulan Januari 1100, bulan Februari 900, bulan Maret 1050 dan seterusnya gitu ya. Terus ya ini demand forecastnya ya, sebelumnya kan udah ada. Nah, terus pada 3 bulan pertama ini kan produksi lebih tinggi ya dibandingkan produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan. Karena kan tadi kalian lihat ya di sebelumnya bulan Januari itu demand forecastnya 900. Kalau kita menggunakan strategi level yang flat yang bikin 50 unit, ada kelebihan kan, jadinya 1100. Nah, berarti bulan Januari itu dia kelebihannya 200 gitu ya, persediaannya 200, bulan Februari juga 200, bulan Maret juga 250 dengan perhitungan yang sama. Sehingga kalau misalnya dia menggunakan akumulasi di bulan Januari inventorinya ada 200, bulan Februari 200 yang ini ditambah 200 jadi 400. Terus yang 400 ini ditambah 250 jadi 650. Nah, jadi terjadi kayak penumpukan gitu di inventory gitu ya. Nah, persediaan ini kan bisa menjadi buffer ya, atau iya tadi buffer itu persediaan cadangan. Ya, untuk bulan-bulan berikutnya gitu ya. Nah, ketika permintaan mulai melampaui produksi rata-rata. Tapi mulai-mulai adem nih di bulan April, bulan Mei dan bulan Juni gitu ya. Karena bulan April ini kita kalau menggunakan yang 50 unit, kita akan kekurangan minus 150. Bisa kita ambil dari sini gitu, dari inventory ini, sehingga 150 dikurangi 150 adalah 500. Bulan Mei yang lagi puncaknya ya, kekurangannya 400, ini kan bisa dipakai gitu ya, 500 ini 400 jadi 100. Dan bulan Juni ini dilunasin di akhir gitu, minus 100 gitu ya. Jadi total persediaan yang pernah disimpan selama 6 bulan mencapai 1850 unit. Jadi total persediaan dari bulan Januari sampai bulan Juni ini kalau kita hitungnya flat itu adalah 1850.
unit di dalam total persediaannya. Ini case-nya kalau kita menggunakan yang 50 unit per hari ya, yang flat tadi. Nah, seperti itu. Dan angka inilah yang menjadi dasar perhitungan biaya inventory gitu ya. Nanti ini 1850 unit itu nanti inventory-nya berapa nih totalnya gitu ya. Terus lanjut lagi. Nah, tadi kan 1850 ya, maaf ya saya ke slide sebelumnya ya. Ini kan tadi 1850 nih. Ya, 1850 itu kan nanti biaya inventorinya tuh berapa gitu kan. Nah, inventorinya itu tadi $5 per unit ya Geni ya, dikali 1850 sehingga jadi 9250. Kan tadi di sini ada kayaknya. Nah, inventory carrying cost, biaya bawa ke inventory-nya itu $5 per unit gitu. Memang sih ini kita pukulnya rata ya, ini contohnya kayak gitu kalkulasinya. Sehingga inventory itu selama dari bulan Januari sampai bulan Juni itu kita harus nyiapin duit 9.250. Tapi biaya tenaga kerja reguler itu dihitung dari kebutuhan tenaga kerja gitu ya. Untuk memproduksi 50 unit per hari, perusahaan kan membutuhkan 10 pekerja nih, 10 worker. Dihitung dari total jam produksi 50 unit dikali 1,6 jam sama dengan 80 jam kerja gitu ya. Jadi gini, 10 worker itu dari mana gitu ya, per harinya. Kan per harinya tuh kan tadi 50 unit ya, benar ya, Aldo ya. Kalau kita pukul rata kan tadi 50 unit ya kalau kita pakai yang strategi. Nah, 50 unit kali 1,6 jam ya, sama dengan 80 jam kerja per hari. Nah, jadi selama tuh ya udah mulai 80 jam kerja per hari gitu ya. Sehingga apa Aldo ya, sesuai dengan kapasitasnya kan tadi sehari berapa Aldo? 8 jam kan? Berarti 80 jam itu kalau 80 jam per hari kita butuh berapa? 10 pekerja kan? Ya. Nah, karena semua produksi dilakukan dalam jumlah regular time, tidak ada lembur, sehingga biaya tenaga kerja reguler itu menjadi 10 pekerja atau 10 worker ini. 10 worker kali $80 per harinya kali 124 hari gitu ya. Kan ini average rate-nya nih Aldo $10 per jamnya. Karyawan itu dibayar $10 per jam gitu. Makanya kenapa ini $80 per hari gitu kan. Karena 80 jam. Iya. 80 jam kali 10 worker gitu. Kan satu worker itu 10 jam. Jadi kalau satu pekerja dia kerjanya 8 jam berarti kan satu orang berarti 80 dolar kan seharinya dia yang dia dapetin itu kali 124 hari. Biaya-biaya lain seperti lembur itu nggak ada, biaya hiring nggak ada, biaya PHK nggak ada, biaya subkontrak nggak ada, sehingga total cost-nya 108.450 gitu ya. Nah, makna dari perhitungan ini rencana produksi stabil ternyata memberikan keunggulan dalam hal tenaga kerja ya. Tidak ada biaya penyesuaian, tidak ada fluktuasi kapasitas, tidak ada lembur, namun harga yang harus dibayar adalah tingginya biaya persediaan ya. Jadi kekurangannya itu adalah biaya persediaannya yang tinggi segini 9.000 sekian gitu ya. Nah, dalam contoh ini biaya inventory adalah satu-satunya komponen biaya tambahan selain biaya tenaga kerja gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lihat nih gambar ini visualisasinya ya untuk memahami level production plan ketika dibandingkan dengan kebutuhan permintaan yang kumulatif ya. Nah, kita lihat ada garis merah. Garis merah menggambarkan cumulative level of production tuh, cumulative level of production garis merah ini ya.
yaitu total produksi dari waktu ke waktu jika perusahaan memproduksi secara stabil. Dalam kasus ini apa? 50 unit per hari tadi kan, dikalikan jumlah hari kerja setiap bulan. Karena produksinya konstan, garis merah naik dengan kemiringan yang relatif tetap. Sebaliknya garis biru adalah cumulative forecast requirement gitu kan. Total permintaan yang terus bertambah sesuai pola fluktuasi permintaan setiap bulan. Nah, jadi ini adalah selisihnya atau excess inventory inventory yang berlebihannya ini selisih antara yang dia 50 unit sama dengan dia yang biru itu yang sesuai dengan forecast tadi gitu. Memasuki bulan April hingga Juni, dia naik kemiringan garis birunya ini meningkat tajam karena permintaan harian melonjak dari sekitar tadi ya mungkin 38 sampai 41 unit menjadi 55 sampai berapa 68 unit ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi pada titik ini garis biru mulai mendekati bahkan melampaui garis merah ya. Jadi ketika dua garis hampir bertemu atau garis biru berada di atas garis merah ini, perusahaan mulai mengurangi inventorinya di yang pas ini nih, bulan April sampai Juni ini. Dengan kata lain, produksi stabil tidak lagi mampu memenuhi permintaan harian, sehingga perusahaan harus memakai persediaan yang sebelumnya menumpuk. Inilah yang ditunjukkan oleh bagian grafik bertanda reduction of inventory. Jadi pengurangan inventory ini di sini di yang arsir yang biru ini, gitu ya. Nah, ya jadi seperti itu. Kalau strategi yang mengejar permintaan atau cash dengan strategi yang mempertahankan stabilitas produksi bukan pada jumlah total produksinya, tapi pada kapan produksi dilakukan gitu ya. Oke, satu lagi lah ya teman-temannya, ini saya udah ada dikasih tahu gitu ya. Dipercepat aja. Nah, ini contoh yang ketiga, roofing supplier example 3. Nah, ini rencana yang kedua, subkontrak. Kalau tadi kan rencana yang pertama itu flat 50 unit per hari ya. Kalau yang rencana kedua, subkontrak. Atau strategi di mana perusahaan tidak memaksa seluruh beban produksi dipenuhi oleh sendirinya. Kita langsung aja ya. Jadi perusahaan itu kan memilih untuk memproduksi 38 unit per hari gitu ya. Di bulan apa Aldo? Coba bentar ya, maaf banget saya di sini. Ya, ini ada 28, 41, 18, 39, Maret 38. Oke, in-house production ya. In-house atau in-house production itu adalah produksi internal, produksi yang dilakukan di dalam perusahaan gitu ya. Yang hanya dilakukan di dalam perusahaan itu kelihatannya mungkin mereka hanya mampunya 38 unit per harinya gitu ya. Nah, dikalikan total hari kerja yaitu 124 hari. Maka in-house-nya itu adalah 4.712 unit. Sementara total permintaan selama 6 bulan itu kan tadi 6.200 unit ya. Sehingga perusahaan perlu menkontrakkan selisihnya. 6.200 dikurangi 4.712 yaitu 1.488. Maaf banget saya coba ke sebelumnya ya. 6.200. Ya benar ya 6.200 ya Aldo. Dari bulan Januari sampai bulan Juni itu dia 6.200. Nah, terus tapi perusahaan di dalam perusahaan itu dia cuma mampu bikin 38 unit per hari. Jadi ini selama 124 hari dia 4712, selisihnya itu 6.200, kan permintaannya 6.200 ya dari Januari sampai Juni. Sehingga yang harus disubkontrakkan atau yang dikerjakan di luar perusahaan itu adalah 1488 unit gitu. Nah, regular time labor-nya di sini 75392 ya. 7,6 karyawan dikali 80 per hari dikali 124 hari jadinya 75392. Terus kalau subkontrak itu 1488 unit kali $20 per unit gitu. Jadi 29.760, total cost-nya 105. Ini satu subkontraknya itu $20 ya. Coba ya, maaf banget ya ke sebelumnya lagi. Subkontrak
Mana tadi subkontrak? Ada nggak biaya? Ntar, mana sih? Ya, subkontraknya $20 per unit ya. Kalau si produk ini dibuatnya sama orang luar gitu. Itu Aldo. Jadi total costnya 105, 152. Tadi dari mana? 1488 unit ini adalah kelebihannya yang harus dikerjakan oleh subkontrak. $20 per unitnya ini adalah biaya per unit kalau dikerjakan sama subkontrak gitu. Tadi plan 1 itu berapa sih? Bentar saya lihat dulu ya. Plan 1 total costnya 108.450. Plan 2 105. Oh, ternyata kalau plan 2 ini lebih murah ternyata ya. Mm-mm. Jadi apa? Bentar. 108.450 tadi kan kalau plan 1 ya. Kalau plan 2 105 152 lebih murah ya. Ya mungkin masuk akal ya karena mungkin perusahaan menurunkan biaya persediaan. Tadi yang kalau plan 1 gedenya di biaya persediaan tadi, di inventory tadi ya. Nah, tapi inventory kan menumpuknya tadi di 9250 ya, biaya inventory-nya aja. Gitu, teman-teman ya. Nah, pada plan 2 ini inventory tidak diperlukan karena kita subkontrak. Karena sebagian beban dialihkan kepada subkontrak yang memproduksi sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi secara konsep contoh ini menggambarkan dengan sangat baik ya adanya pertukaran atau trade off dalam agregat. Kalau plan 1 memberikan stabilitas tadi 50 unit terus tapi mahalnya karena inventory. Kalau plan 2 menekankan biaya inventory tapi memperkenalkan risiko eksternal. Risiko eksternalnya itu apa? Ya perusahaan harus memilih berdasarkan kombinasi biaya, kemampuan tenaga kerja, kebijakan kualitas, atau kita juga nggak tahu nih subkontrak ini kerjaannya benar, bagus atau enggak gitu kan. Ya kalau lebih bagus dari kita ya bagus ya, tapi kalau lebih jelek hasilnya ya bisa bahaya kan. Gitu. Bukan lebih jelek sih, di bawah standar kita gitu ya. Kalau lebih jelek matiin ya. Nah, ini gambar ini menggambarkan adanya pendekatan dalam agregat planning ya yang tadi mungkin ya level production using lowest monthly forecast demand ya. Nah, kalau yang biru itu kan tadi ya tetap forecastnya segitu aja kan. Nah, tapi yang merah-merah ini 38 unit per hari ya. Permintaan terendah per hari itu kan terjadinya pada 38 unit per hari ya. Jadi kita hitungnya itu Aldo 38 itu kenapa? Karena dari permintaan yang paling rendah Aldo gitu. Makanya tadi untuk yang rencana 2 kita bikin aja yang paling rendah gitu kata si contoh ini ya. Dijadikan standar kemampuan unit dalam seharinya. Itu di 38 unit. Nah, perusahaan memilih tingkat produksi yang stabil didasarkan pada permintaan terendah tadi 38 unit, bukan rata-rata. Nah, permintaan terendah ini menetapkan konstan ya selama 6 bulan gitu. Kalau garis biru itu kan garis forecastingnya kan ya, aktual untuk setiap bulannya. Nah, jadi selalu menghasilkan kekurangan produksi kan sebetulnya dia cuma bisa terpenuhi di bulan Maret aja gitu. Nah, jadi terserah gitu ya mau pilih yang mana gitu Aldo dan teman-teman. Oh. Plan 3 hiring and layoff. Ini nih satu lagi deh. Ya karena ini ada atau udah aja ini saya udah dipanggil ya teman-teman. Eh Dilanjut aja minggu depan ya teman-teman ini untuk perhitungannya. Tapi secara konsepnya bisa diikuti nggak ini siapa? Kenu Rizky, Feli, Elandika, Hani. Halo teman-teman. Iya, Bapak. Kenapa yang jawabnya hanya Geni, yang lain nggak ada? Iya, Pak. Ya, jadi intinya kalian itu pilih rencana mana yang paling terbaik gitu ya. Gitu ya teman-teman. Mungkin ini sisanya kita kerjakan minggu depan aja sekalian, misalnya minggu depan kita bahas lah buat persiapan-persiapan ini ya.
karena hari ini mau ada meeting ya teman-teman, udah dikabari juga. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, meskipun ini informasinya masih mentahan kayak gini, tapi setidaknya ini bisa memberikan insight atau wawasan gitu. Oh ternyata seperti ini aggregate planning ini. Tapi saya yakin gitu ya, kalau aslinya mungkin ini angkanya bisa jauh lebih banyak gitu, dan variabelnya juga bisa lebih banyak. Ini hanya contoh aja gitu. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmunya juga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya izin pamit. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Izin leave meeting ya. Oh, ada Pak Sir juga. Selamat pagi, Pak Sir. Ya. Semangat Pak Sir, ini Pak Sir. Kami menunggu Pak Sir. Mantap masih rapat. Semangat Pak Sir. Selamat pagi. Pak Sir dan pimpinan sedang pada rapat masih jalan sutra ya rapatnya. Iya, Bapak. Alam sutra Pak. Semangat Pak Sir. Supaya jangan terlalu serius ya Pak ya. Di tengah rapat ya. Itu bagi Pak Sir yang duta Pak. Wah, mantap. Iya. Semangat Pak. Udah selesai. Saya kirim reminder Pak. Oke deh, ada Pak Sir. Selamat pagi Pak Anton. Nah ini Bapak Ibu, ini ada Pak Sir selaku FM Manager di Bandung kita ya. Pak Sir, silakan perkenalkan diri ke Pak Yohanes dan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya izin off cam ya, maaf sebelumnya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu FM semuanya di lingkungan kampus 1 University. Perkenalkan, saya dengan Dr. Sir Khalifatullah Ermaya ST SMMM. Saya dosen S1 Manajemen di SU Bandung. Iya. Mohon bimbingannya, terima kasih. Salam kenal Pak Sir. Salam kenal juga Pak Teddy dan teman-teman yang lain. Pak Anton, ini sebetulnya saya sedang ngajar loh. Pasti lagi ngajar. Iya, bentrok sama Astaga. ngajar, tapi saya ya tadi udah izin sih sama mahasiswanya, jadi saya tadi nggak ada istirahat di jam. Saya kan kalau hari Rabu itu saya ngajar dari 7.20 sampai jam
Oh iya 10 iya sekian jadwal gitu, kerja. 4 SKS gitu. Tadi tidak ada Oh iya. istirahat gitu. Tapi saya udah izin juga. Izin ya Pak Anton ya, supaya saya Aman bisa aman aman. ikut rapat ini. Aman 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 Pasir aman siap. Makasih Pak. Ya. Padahal nggak apa-apa Pak kalau lagi ngajar mah apa apa kalau lagi ngajar mah nggak apa-apa Pak. Maksudnya nggak ikut nggak apa-apa. Nanti materinya kan akan saya kirim lagi. Aman Oh, sebenarnya. iya. Iya Nggak apa-apa sih iya sekalian silaturahmi juga kan. siap. Ya, Oke. terima kasih. Terima kasih nih. Ya. Siap. Oke. Oke Bapak Ibu gimana? Udah kumpul kita izin mulai aja. Bapak Ibu dari Ponti ada yang mau join lagi? Masih atau gimana Pak? Ted? Barusan ada Lanjut, konfirmasi ke lanjut saya, aja Pak. cuma Bu Risma karena berhalangan, Bu Venetka baru mau Hmm. join. Gak apa-apa Pak, Oh belum lanjut belum. dulu. Oh ya udah lanjut aja ya. Oke. Sambil aja. Siap. Oke. Nah, kita siap-siap ya. Oke. Bapak Ibu saya izin share screen ya. Pada kita mulai aja pada. Monggo Pak Anton, gas. Oke, siap. Kita mulai ya. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini. Oke, pagi ini kita akan memaafkan Bapak Ibu karena kita mendadak akan mempersiapkan lagi ya nggak terasa ya waktu sudah sampai di kita akan dekat lagi menjelang ke ujian akhir semester Bapak Ibu seperti itu. Jadi baru kemarin kan mungkin Bapak Ibu kita semuanya baru selesai nginput nilai UTS ya seperti itu dan sekarang kita udah persiapan lagi karena kita kan mengejar operational excellence ya Bapak Ibu jadi supaya semuanya nggak serba mendadak. Nah makanya kita ada persiapan persiapan sekarang kalau misalnya kita persiapan sekarang adalah persiapan koordinasi mengenai UAS ya. Di mana UAS ini akan dilaksanakan ujiannya itu di tanggal 12 Januari Bapak Ibu. 12 sampai 24 Januari Bapak Ibu seperti itu. Ya, di tahun 2026 karena tahun 2025 mau akhir sekarang seperti itu ya. Jadi UAS itu nanti akan dilaksanakan 12 Januari sampai 24 Januari 2026. Nah, mungkin di meeting ini saya singkat aja, mungkin lebih ke mengingatkan kembali ya, apalagi kepada Bapak Ibu yang sudah senior. Nanti setelah ini nanti Kodi akan mengirimkan template dari kesepakatan soal dan formulir soal Bapak Ibu. Di mana untuk pengisiannya mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Sudah kita sama-sama itu saya cuma mengingatkan aja kalau misalnya kita pengisiannya itu sekarang kita adalah di ujian semester ganjil ya Bapak Ibu. Nah, semester ganjil di tahun 2025-2026 untuk jurusannya manajemen untuk jurusannya seperti itu ya jurusan manajemen ini misalnya kode nama mata kuliahnya adalah gimana sih ininya les ya. Nah untuk jurusannya mata kuliahnya adalah silakan tuliskan nama mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu. Nah bila mana seperti misalnya contoh mata kuliah ini ada di Bandung dan di Pontianak misalnya atau di Bandung dan di Palembang seperti contohnya saya dan Pak Yohanes mungkin kita bisa lampirkan bareng-bareng ya Pak kode mata kuliah ini ya. Jadi misalnya di kode mata kuliah Bandung itu MGMT sekian 4, lalu ada kode MGMT sekian 9 nama 10 gitu kalau Pontianak kalau nggak salah untuk yang desain thinking ya Pak ya. Seperti itu. Jadi diuraikan seperti ini, diuraikan seperti berjejer ini untuk Bandung dan Ponti. Seperti itu. Misalnya kalau di Bandung mata kuliah lain misalnya ekonomi bisnis, misalnya di Bandung dan di Ponti kan jalan tuh. Nah, kode di atasnya Bandung, kode di atasnya Ponti. Tapi kalau misalnya yang buat soal sekarang gilirannya dosen dari Ponti, mungkin boleh di atasnya itu kodenya Ponti dulu, baru di bawahnya kode Bandung seperti itu. Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu jelas sampai sini? Ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk hari tanggal ujian nanti biar kami yang isi, nggak usah isi Bapak Ibu. Paling waktu ujian juga nggak usah kelas juga. Kalau kelas itu bisa lihat di satu connect ya Bapak Ibu. Jadi misalnya LA01, misalnya manajemen. Kalau di Pontianak tuh LA07 ya Pak Ted kalau nggak salah ya. Kelasnya ya, LA07 ya ini seperti itu. Ya, LA07 sama LA54 untuk kelas malam. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian adalah seperti itu. Nah, nanti di kesepakatan soal itu Bapak Ibu di sini kan ada Bapak Ibu harus menuliskan ini. Nah, saya zoom dulu. Saya zoom dulu di sini Bapak Ibu harus menuliskan adalah CPMK-nya ya Bapak Ibu ya.
Nah, biasanya kalau CPMK ini, kalau misalnya UAS ini biasanya 1, 2, 3, 4, biasanya misalnya CPMK-nya ada 4. Ada 1, 2, ada yang misalnya CPMK-nya 4, mungkin yang kalau misalnya UAS ini CPMK-nya 3 dan 4. Tapi ada juga yang kalau UAS ini CPMK-nya dalam 1, 2, 3, dan 4. Nah, semuanya dituliskan ya Bapak Ibu seperti ini. Ini juga bisa Bapak Ibu lihat di satu connect atau di COR-nya. Nah, kemudian indikatornya juga dituliskan ya Bapak Ibu di sini, indikator totalnya. Nah, kemudian ini yang agak penting saya ingatkan ya Bapak Ibu, untuk uraian materi, ini kan di sini kan ada, mohon maaf kata jelas, Bu Arina? Ya, masih jelas. Masih agak Masih jelas ya? kelihatan tapi jelas. Ngeblur dikit tapi jelas. Kenapa ya ngeblur ya? Oke. Nah, di sini kan ada nomor, Terlalu kelihatan ya? zoom. Iya, soalnya saya zoom sih. Nah ini, di sini kan ada nanti di formulir soal itu kan di kesepakatan soal ada nomor, bentuk soal, uraian materi, indikator, dan bobot soal ya Bapak Ibu. Nah, untuk misalnya bentuk soal, Bapak Ibu bisa tuliskan misalnya soalnya PG atau esai, tapi kan biasanya kita esai ya, seperti itu. Jadi soalnya diputuskan untuk esai aja, nomor 1 esai, lalu uraian materi itu berarti lebih ke Bapak Ibu menguraikan soal itu tentang apa, misalnya. Seperti itu. Semisal saya contohkan kalau misalnya di pemasaran, misalnya menjelaskan tentang apa itu marketing. Nah, contohnya seperti itu ya. Ini saya contohkan seperti itu. Nah, lalu soal itu Bapak Ibu bisa lihat untuk di materinya masuk ke indikator berapa. Kalau misalnya ini soal masuknya di CPMK 2 atau 3 atau 4, nah boleh disentakkan di CPMK itu kan ada 31, 32, 33 dan sebagainya gitu ya. Nah, tolong dicetak di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita supaya tahu ini soal tuh masuk ke CPMK berapa, seperti itu. Ya, jadi misalnya diusahakan supaya soal itu semuanya ada di dalam CPMK dan sesuai sesuai timelinenya dengan COR yang telah ditetapkan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah ditetapkan COR-nya, misalnya ini soalnya misalnya buatkan proyek tentang ini. Nah, itu masuknya kalau di soal berarti di pertemuan sesi 11 misalnya. Soal di sesi 11 misalnya. Nah, itu sesi 11 itu CPMK berapa? Nah, kan bisa lihat tuh di OR kita kan ada CPMK ya. Ada CPMK, nah tinggal dicentang CPMK-nya CPMK berapa, seperti itu. Gitu ya. Dicentang CPMK-nya CPMK berapa, seperti itu. Gitu aja. Nah, kalau misalnya soal terakhir, biasanya mungkin kalau soal terakhir itu biasanya CPMK paling terakhir Bapak Ibu. Tapi bisa juga soal terakhir itu justru CPMK yang benar-benar rangkuman dari seluruh pertemuan. Nah, itu bagaimana Pak kalau kayak gitu? Nah, centang aja semuanya. Misalnya CPMK 1, 2, 3, 4 nih. Nah, tuliskannya 1-1, centang, 1, 2, centang. Nah, kayak gini nih saya contoh nih. Maaf kalau misalnya kurang jelas ya. Tapi misalkan menjelaskan tentang demografis, ini masuk CPMK 1, CPMK 2, lalu masuk CPMK 3, seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Jelas sampai sini? Jelas, Anto. Jelas ya? Seperti itu. Nah, seperti itu aja Bapak Ibu ya yang saya ingatkan. Nah, kemudian jadi pastikan supaya soal itu semuanya yang deliver ke anak-anak sesuai dengan apa COR yang telah dibuat, COR yang telah ditentukan, dan terdeliver sesuai dengan timeline-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sesuaikan misalnya soal ini, nanti di kolom soalnya ganti saya kasih contoh, di kolom soalnya juga kita akan tuliskan nanti Bu, misalnya dituliskan soal ini masuk ke CPMK berapa ya, misalnya pertemuan berapa ya, misalnya soal ini tuh, soal ini tuh kayaknya di pertemuan 9, saya gitu kan, pertemuan 9 misalnya, pertemuan 9 itu CPMK-nya udah 3 dan 4 nih, atau misalnya CPMK-nya 2 dan 3 misalnya, biasanya CPMK akhir-akhir. Nah, Bapak Ibu silakan uraikan di situ. Oh, misalnya soalnya apa yang dimaksud dengan bla bla bla. Nah, dalam kurung CPMK 3, CPMK 4, lalu tuliskan poinnya Bapak Ibu. Jadi supaya mahasiswa tahu soal ini itu seimportan apa untuk diselesaikan, seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu. Jelas sampai sini, Bapak Ibu? Jelas, Pak Anto. Iya, terima kasih. Nah, kemudian di sini selanjutnya di bawahnya nanti ini lembarnya harusnya utuh ya Bapak Ibu, cuman karena saya taruh di PPT jadi agak dipecah-pecah supaya muat. Saya nggak apa-apa ya. Nah, untuk di sini nama dan paraf dosennya Bapak Ibu ya. Di sini kan namanya ada kesepakatan soal. Jadi nama paraf dosennya di sini yang nomor 1 boleh nama dosen pembuatnya, dosen penanggung jawab soal ya Bapak Ibu ya. Sama dengan di atasnya itu yang dituliskan hanya nama dosen pembuat soal. Jadi kayak misalnya nanti setelah ini akan ada
akan ada rinciannya, misalnya kayak saya dengan Pak Yohanes misalnya, oh kita gantian nih buat soal design thinking, nah berarti yang UAS ini Pak Yohanes yang buat gitu kan, nah berarti di kesepakatan soal di titel awal atas ini dituliskan nama Pak Yohanes lengkap dengan gelar dan segala macamnya gitu ya Pak, tapi nomor KTP nggak usah ya Pak. Gitu ya, gitu ya, takut nanti dipakai pinjol Pak, salah ya. Gitu kan, seperti itu. Nah di sininya nanti nomor satunya parafnya Pak Yohanes, nomor duanya itu paraf saya. Karena kan kita berdua Pak, jadi kita di sini paraf masing-masing bareng berdua seperti itu, Pak Yohanes ya. Nah nanti, setelah itu kemudian adalah setelah nanti di bawahnya ada ini harusnya di sini nih di atasnya, sorry nggak apa-apa. Nah nanti baru penanggung jawab soal itu Pak Yohanes tanda tangan di sini. Seperti itu. Ini berlaku juga untuk Bapak Ibu yang sekarang dapat giliran sebagai penanggung jawab soal ya, seperti itu. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Aman sampai sini? Aman, Pak Anton. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah untuk formulir soalnya, Pak. Nah, untuk di formulir soal ini juga ada hal penting yang harus Bapak Ibu ini kan ya. Kalau misalnya untuk sekarang untuk yang ini kan sekarang kita maksudnya final exam, berarti silakan tandai hitam di kolom final exam ini. Lalu Bapak Ibu asal dari kota mana, misalnya oh ini berdua nih Bandung sama Palembang atau enggak Bandung sama Pontianak, nah silakan ditandai hitam saja Bandung dan Pontianak atau Bandung dan Palembang seperti itu. Nah kemudian sekarang kita semester out kan, nah semester out periode 1-2 berarti periodenya nggak usah dicoret ya. Periode 2 sekarang kita masuknya, lalu tahun akademisnya 2025-2026. Nah terutama ini ya Bapak Ibu, ini yang paling penting banget untuk sifat soal ujian ya. Apakah soal ujian Ibu dan Bapak Ibu mau bikinnya open book, close book, open note, atau kumpul karya? Kalau misalnya kumpul karya bisa ditandain saja di sini submit project ya. Kalau kumpul karya mungkin seperti Bu Narita dan Pak Teddy mungkin dan seperti saya dan Pak Yo gitu ya. Kalau kita mau kumpul karya itu berarti yang ditandain adalah submit project. Nah bagi Bapak Ibu misalnya, wah ini ujiannya agak rudet nih misalnya gitu. Misalnya manajemen pemasaran atau misalnya ujian ini mau pakai kalkulator maunya open note atau open book. Open book itu boleh, tapi silakan ditentukan dari awal ya Bapak Ibu seperti ini gitu ya. Dan infokan kepada kami, silakan beri tanda di sini seperti itu. Dan boleh juga dikasih tahu ketika nanti pengumpulan soal Bapak Ibu akan memberitahukan juga bahwa sifat ujian saya ini adalah open book atau open note dan butuh kelengkapan apa gitu. Misalnya bahasa Inggris oleh Pak Sir nih, dan Pak Sir dengan siapa ya di Pontianak bahasa Inggris itu? Atau di Pasir? Belum ada bahasa Inggris. Oh, belum ada ya semester ini. Oh ya, oke. Oh, semester depan biasanya Pak Dayat ya. Oh ya, oke. Nah, misalnya kalau misalnya Pasir nih bahasa Inggris mau nandain misalnya aku bahasa Inggris maunya close book tapi pakai kalkulator misalnya. Nah, boleh ditandakan di sini ya Bapak Ibu kalau misalnya mungkin perlu tambahan kalkulator atau apa misalnya seperti itu. Tapi mungkin kalkulatornya juga yang dibolehkan biasanya kalkulator pasar kecuali memang ada permintaan dari dosennya seperti itu. Tapi tolong segera infokan kepada kami prodi ya Bapak Ibu untuk misalnya butuh kelengkapan apa anak-anak ujiannya, tolong segera diinfokan secepatnya seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu, sampai sini jelas? Yes. Oke. Ya, Ya. Untuk design thinking kita submit project ya. Iya, submit project kita Pak ya. Iya, Pak. Kita submit project. Jadi tanda di sini aja Pak, submit project kita. Oh, ketahuan kita Pak. Nggak apa-apa sih. Oke, seperti itu ya. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu agar dituliskan kembali CPMK-nya di atas soal ya, Bapak Ibu. Jangan lupa menuliskan kembali CPMK yang sekarang sedang diampuk di atas soal ini. Seperti itu. Sebelum menuliskan soal, Bapak Ibu agar menuliskan kembali CPMK-nya. CPMK misalnya kayak tadi saya bilang sama kayak tadi di kesepakatan misalnya oh semester ini kita cuma CPMK-nya 34 atau enggak 23 atau enggak mungkin 123 dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, silakan dituliskan di sini ya Bapak Ibu supaya anak-anak tahu, mahasiswa tahu kalau misalnya ketika mereka mengerjakan ini tuh endingnya kemana gitu tujuannya. Oh, ternyata happy